Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azril Muhammad Alif Prakoso dengan NIM 20.150. Di sini saya akan mempresentasikan materi entrepreneurship atau kewirausahaan, mata kuliah pengantar manajemen. Nah, di sini saya akan menjelaskan 4 poin, yaitu apa itu kewirausahaan, jenis-jenis wirausaha, karakteristik apa yang dimiliki pengusaha sukses, dan apa langkah pertama yang harus diambil jika memulai usaha bisnis. Nah, apa itu kewirausahaan? Jadi, wira swasta atau pengusaha adalah inovator yang mengambil risiko memulai dan mengelola bisnis untuk menghasilkan keuntungan. Kebanyakan ingin mengembangkan perusahaan yang akan tumbuh menjadi perusahaan besar. Orang menjadi pengusaha karena 4 alasan utama, yaitu peluang untuk mendapatkan keuntungan, kemandirian, kepuasan pribadi, dan gaya hidup. Seorang wirausahawan harus mampu mengembangkan dan mengelola perusahaan yang mengimplementasikan idenya. Menjadi wirausahawan membutuhkan dorongan khusus, ketekunan, semangat, dan semangat petualangan. Selain kemampuan manajerial dan teknis, pengusaha adalah perusahaan mereka cenderung bekerja lebih lama, lebih sedikit libur, dan tidak bisa meninggalkan masalah di kantor di penghujung hari. Nah, jenis-jenis wirausaha. Jenis-jenis wirausaha itu ada 3. Pertama itu pengusaha klasik, yaitu pengambil resiko yang memulai perusahaan mereka sendiri berdasarkan ide-ide inovatif. Yang kedua ada multipreneur, yaitu pengusaha yang memulai serangkaian perusahaan. Mereka itu berkembang dalam tantangan membangun bisnis dan menyaksikannya tumbuh. Yang ketiga, ada intrapreneur, adalah orang yang tidak menemukan sesuatu produk yang baru, tetapi menggunakan temuan orang lain dan dipakai pada unit usaha yang bersangkutan. Nah, sini poin ketiga, karakteristik apa yang dimiliki pengusaha sukses? Jadi, karakteristik yang dimiliki pengusaha sukses yang pertama itu ada ambisius. Ambisius itu mereka kompetitif dan memiliki kebutuhan tinggi untuk berprestasi. Yang kedua ada independen. Jadi, independen itu mereka adalah individualis dan pemula yang lebih memilih untuk memimpin daripada mengikuti. Nah, yang ketiga ini ada percaya diri. Jadi, percaya diri itu mereka memahami tantangan dalam memulai dan menjalankan bisnis, serta tegas dan yakin akan kemampuan mereka untuk memecahkan masalah. Nah, ada pengambil resiko. Pengambil resiko, meskipun mereka tidak menolak mengambil resiko, tapi sebagian besar wirausahawan yang sukses menyukai peluang bisnis yang memiliki tingkat risiko sedang, di mana mereka dapat lebih mengontrol hasilnya daripada usaha berisiko tinggi, di mana keberuntungan memainkan peran besar. Visioner. Kemampuan mereka untuk melihat tren dan menindaklanjutinya membedakan pengusaha dari pemilik dan manajer usaha kecil. Kreatif. Untuk bersaing dengan perusahaan yang lebih besar, pengusaha perlu memiliki desain produk yang kreatif, strategi pemasaran yang berani, dan solusi inovatif untuk masalah manajerial. Energi. Memulai dan menjalankan bisnis membutuhkan waktu berjam-jam. Meskipun begitu, beberapa pengusaha memulai perusahaan mereka sambil tetap bekerja penuh waktu di tempat lain. Nah, bergairah. Jadi bergairah itu pengusaha menyukai pekerjaan mereka. Berkomitmen. Karena mereka begitu berkomitmen pada perusahaannya, pengusaha pun rela membuatnya. Yang keempat itu apa langkah pertama yang harus diambil jika memulai usaha bisnis? Jadi, langkah-langkah yang diambil jika memulai usaha bisnis itu yang pertama, kita menemukan ide. Menemukan ide itu pengusaha mendapatkan ide untuk bisnis mereka dari berbagai sumber. Sumber inspirasi lainnya adalah pengalaman pribadi sebagai konsumen, hobi dan minat pribadi, saran dari pelanggan, keluarga, dan teman, konferensi industri, dan kursus perguruan tinggi atau pendidikan lainnya. Memilih bentuk organisasi bisnis. Keputusan kunci bagi seseorang yang memulai bisnis baru adalah apakah itu akan menjadi perseorangan, kemitraan,
korporasi, atau perseroan terbatas. Setiap jenis organisasi bisnis memiliki kelebihan dan kekurangan. Pilihannya tergantung pada jenis bisnis, jumlah karyawan, persyaratan modal, pertimbangan pajak, dan tingkat resiko yang terlibat. Mengembangkan rencana bisnis. Pengusaha harus mengembangkan rencana untuk menciptakan bisnis tersebut. Proses perencanaan ini berujung pada suara rencana bisnis adalah salah satu langkah terpenting dalam memulai bisnis. Ini dapat membantu menarik pembiayaan pinjaman yang tepat, meminimalkan risiko yang terlibat, dan menjadi penentu penting apakah perusahaan berhasil atau gagal. Banyak orang tidak berani keluar sendiri karena diliputi oleh keraguan dan kekhawatiran. Pengusaha mengembangkan strategi untuk mengatasi masalah dengan baik sebelum memulai bisnis. Rencana bisnis ini juga berfungsi sebagai rencana operasi awal bisnis. Menulis rencana bisnis yang baik membutuhkan waktu. Tetapi, banyak pebisnis mengabaikan alat perencanaan penting ini karena keinginan mereka untuk memulai berbisnis malah terjebak dalam operasi sehari-hari. Pembiayaan bisnis. Langkah selanjutnya adalah mendapatkan pembiayaan untuk mendirikan perusahaan. Pendanaan yang dibutuhkan tergantung pada jenis usaha dan investasi pengusaha itu sendiri. Bisnis yang dimulai oleh wirausahawan gaya hidup memerlukan lebih sedikit pembiayaan daripada bisnis yang berorientasi pada pertumbuhan, dan perusahaan manufaktur serta teknologi umumnya memerlukan investasi awal yang besar. Membeli bisnis kecil. Rute lain menuju kepemilikan bisnis kecil adalah membeli bisnis yang sudah ada. Meskipun pendekatan ini terlalu berisiko atau cukup menantang, banyak langkah yang sama untuk memulai bisnis dari awal berlaku untuk membeli perusahaan yang sudah ada. Ini masih membutuhkan analisis yang cermat dan menyeluruh. Mengapa pemiliknya menjual? Apakah bisnis ini menghasilkan keuntungan? Selanjutnya ada bisnis berisiko. Menjalankan bisnis sendiri mungkin tidak semudah kedengarannya. Terlepas dari banyak keuntungan menjadi bos bagi diri sendiri, risikonya juga besar. Bisnis tutup karena berbagai alasan dan tidak semuanya gagal. Beberapa bisnis yang tutup sukses secara finansial dan tutup karena alasan non-finansial. Tetapi, penyebab kegagalan bisnis bisa saling terkait. Misalnya, penjualan rendah dan biaya tinggi seringkali terkait langsung dengan manajemen yang buruk. Beberapa penyebab umum penutupan bisnis adalah faktor ekonomi, yaitu kemerosotan bisnis dan tingkat suku bunga tinggi. Kedua ada keuangan, modal yang tidak memadai, saldo kas rendah, dan biaya tinggi. Ketiga ada kurangnya pengalaman, yaitu pengetahuan bisnis, pengalaman manajemen, dan keahlian teknis yang tidak memadai. Keempat, alasan pribadi. Pemilik mungkin memutuskan untuk menjual bisnis atau beralih ke peluang lain. Jadi, perencanaan awal yang tidak memadai seringkali menjadi inti dari masalah bisnis di kemudian hari. Seperti dijelaskan sebelumnya, analisis kelayakan yang menyeluruh dari penilaian pasar hingga pembiayaan sangat penting untuk kesuksesan bisnis. Walaupun dengan rencana yang terbaik, kondisi bisnis berubah dan tantangan tak terduga muncul. Seorang wirausahawan dapat memulai perusahaan berdasarkan produk baru yang hebat hanya untuk menemukan bahwa perusahaan yang lebih besar dengan lebih banyak pengaruh pemasaran, pembiayaan, dan distribusi memperkenalkan barang serupa. Sekiranya itu yang bisa saya sampaikan. Bila ada kekurangan dan kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.